Metaverse adalah sebuah dunia digital yang pengguna bisa saling berinteraksi secara real time dengan pengguna lain menggunakan avatar dan representasi grafis dari penggunanya. Metaverse pada dasarnya ruang digital yang menawarkan banyak aktivitas yang mirip dengan pengalaman di dunia nyata. Sebuah dunia virtual bisa disebut metaverse yang lengkap apabila dia menawarkan banyak kegiatan berbeda dan tidak fokus dalam satu hal saja. Kata metaverse pertama kali digunakan dalam novel cyberpunk ikonik milik Neil Stephenson berjudul Snow Crash yang terbit pada 1992. Metaverse ingin menawarkan berbagai aktivitas bagi pengguna seperti hiburan, aktivitas, jual beli, dan berbagai aktivitas komunal lainnya. Dalam hal ini, Metaverse berperan layaknya perpanjangan dari dunia nyata dan aktivitas yang biasa dialami. Untuk karakteristik sebuah Metaverse, perlu diketahui bahwa tidak semua pengalaman menawarkan dunia digital bisa disebut sebagai Metaverse. Sebuah dunia digital harus memenuhi beberapa karakteristik agar bisa kita kategorikan sebagai sebuah metaverse. Contohnya seperti live dan real time. Sebuah metaverse yang harus memiliki waktunya sendiri yang terus berjalan sama seperti di dunia nyata. Ia juga tersinkronisasi terus secara live, berkelanjutan. Yang kedua ada berkelanjutan. Tidak berhenti, tidak memiliki jeda dan tidak berakhir. Metaverse adalah pengalaman berkelanjutan yang memiliki kemungkinan tidak terbatas dan tidak memiliki akhir. Aktivitas tak terbatas. Metaverse adalah ruang digital dengan berbagai macam aktivitas mulai dari hiburan, pekerjaan, hingga bisnis. Idealnya aktivitas ini dibuat oleh penggunanya, bisnis bahkan oleh pemerintah. Ekonomi yang fungsional. Sistem ekonomi yang fungsional dan memiliki manfaat bagi penggunanya adalah sebuah karakteristik yang wajib dimiliki oleh Metaverse. Sebagai platform yang bertujuan membawa kehidupan nyata ke dalam dunia virtual, teknologi blockchain dan kripto berfungsi untuk menjalankan aspek ekonomi di dalam metaverse tersebut. Kripto dan blockchain memastikan keamanan transaksi dan perlindungan data. Seiring dengan perkembangan model ekonomi play to earn dalam berbagai game berbasis metaverse dan juga aplikasinya. Pembayaran menggunakan aset kripto mempermudah proses transaksi kepada sistemnya yang terdesentralisasi dan cepat. Teknologi NFT non-fungible token yang juga memastikan otentitas dari setiap aset yang dimiliki oleh pengguna dunia virtual tersebut yang dapat ditukarkan dan diperjualbelikan kepada pengguna lainnya. Di sisi lain, perkembangan metaverse juga diyakini akan semakin mendorong adopsi kripto bagi masyarakat umum. Pada 9 Desember 2021, Facebook telah membuka akses bagi orang untuk memasuki platform VR atau virtual reality sosial atau Horizon Worlds. Meskipun Horizon Worlds sangat eksperimental, langkah ini menunjukkan keseriusan Facebook mengembangkan metaverse dan semakin mendorong popularitas metaverse dan kripto ke tengah publik. Apa yang bisa dilakukan di dalam metaverse? Yang pertama itu ada hiburan. Saat ini kebanyakan metaverse sudah siap berdiri, masih sangat berfokus kepada industri game dan hiburan. Yang kedua itu ada bisnis. Perusahaan besar-besaran memanfaatkan metaverse untuk menjual dan memamerkan produk mereka dalam bentuk digital. Brand seperti Adidas sudah membeli hak atas tanah di The Sandbox dengan cara ingin membuat pameran virtual dan akhirnya membuka toko digital. Yang ketiga itu ada komunitas. Metaverse bisa menjadi tempat berbagai komunitas berkumpul dan membicarakan hal yang mereka sukai. Yang keempat itu ada beberapa aset kripto dengan metaverse. Beberapa aset kripto dibangun dengan tujuan menciptakan metaverse sendiri. Namun proyek-proyek metaverse ini masih dalam tahap awal di mana aktivitas dan jumlah pemain yang bisa ikut metaverse masih sangat dibatasi. Aset kripto dengan metaverse diantaranya ada Sandbox, Mana, dan juga ada Alice. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama gue Edo. Asal dari Cibinong, kenal sama Rio tuh dari zaman sekolah dulu, waktu masih SMA, ketemu di tempat nongkrong. Boleh, bersedia lah bantu teman. Roblox itu yang mirip-mirip Minecraft itu kan, tapi dia untuk Android kan. Metaverse ya. Metaverse, dunia virtual kan metaverse itu. Sebenarnya kalau untuk
pandemi begini sih metaverse cukup cukup berguna ya, karena kan cuma dari rumah aja bisa ketemu orang kan, bisa walaupun dalam bentuk avatar ya, fisiknya itu di dunia digital itu avatar kan, bukan badan asli kan. Untuk konser-konser virtual berguna banget sih. Itu juga sebuah kemajuan teknologi kan. Cuma sisi negatifnya ya orang fisik aslinya jadi jarang bergerak, jadi dia cuma di rumah aja. Game Roblox nih di Indonesia cukup diminati sih, terlebih untuk di kalangan umur sekitar 10-15 tahun. Biasanya anak-anak sih yang main, tahu gue ya, anak-anak yang main Roblox. Dibilang berguna, sebenarnya cukup berguna sih untuk melatih kreativitas, karena dia game survival kan, game survival yang ya bisa buat desain, pokoknya nuangin kreativitas banget sih Roblox ini, benar-benar. Jadi lu tuh di Roblox ini bisa buat apa aja, mau buat panggung, avatar segala macam, tulisan, rumah lah, segala macam. Berguna banget sih untuk ini, melatih imajinasi anak-anak. Jadi untuk kedepannya pasti bakal ada ya event kan, kayak lomba di game Roblox atau Minecraft ya. Ya untuk melatih kreativitas. Jadi mungkin sistemnya nanti untuk eventnya atau biasa dibilang turnamen lah ya. Turnamennya itu, pertandingannya itu mungkin bisa membangun sesuatu dan dinilai dari bangunan mana yang paling bagus gitu, atau ya bangunan yang paling banyak disukain, atau dari cara survival ya, karena kan game survival kan, dilihat bagaimana cara bertahan hidupnya, apa yang pertama dilakukan gitu. Dan setahu gue juga ya, untuk Minecraft ini di luar negeri itu, di Swedia itu, game Minecraft ini udah masuk kurikulum sekolah untuk melatih kreativitas para muridnya gitu. Jadi gue yakin sih kedepannya bakal ada sih event-event kayak gitu sih. Pasti bakal ada sih di Indonesia sih. Cuma emang mungkin belum aja, atau mungkin lagi dicari kali peminatnya. Terus untuk di era digital sekarang ini, orang-orang udah mulai mencari penghasilan dari game, atau kan ada tuh streaming, atau yang sekarang lagi booming tuh NFT kan, orang buat gambar jual di OpenSea. Berguna banget sih. Jadi kayak orang yang nggak punya keahlian lebih, maksudnya untuk melamar pekerjaan secara offline, dia bisa nuangin imajinasinya dan dihasilkan jadi uang di dunia digital gitu. Jadi tidak membatasi keterampilan seseorang dunia digital ini. Ya, banyak banget era digital ini, banyak banget ngebantu hidup seseorang. Yang dimana apalagi lagi era pandemi ini kan, banyak perusahaan-perusahaan tuh nge-cut karyawan-karyawannya kan. Dan ini berguna banget, ngebantu banget. Kejahatan ya, atau kekerasan di dunia digital pasti bakal ada sih. Itu nggak mungkin nggak ada sih. Karena dari yang kita dari yang kita tahu, misal kayak data dipalsuin, atau mungkin menghack akun segala macam, yang namanya tindak kejahatan tuh nggak bisa dicegah sih kalau menurut gue. Mau gimana cara itu pasti ada sih namanya tindak kejahatan itu, mau di dunia digital atau dunia real.
anak-anak yang lagi suka-suka main game, kalau emang serius diseriusin dan dijaga attitude-nya dalam bermain game. Karena di game pun nggak cuma sekedar main toxic, tapi ya sebenarnya toxic boleh, tapi toksiknya tuh pakai attitude gitu loh. Dalam bertoxic tuh sebenarnya ada attitude-nya gitu. Lu nggak bisa sembarangan toxic. Lu harus jaga jaga orang yang lu toksikin juga gitu loh. Nah gitu, karena nggak semua orang yang main game itu seserius lu. Kalau emang lu mau serius main game, lu cari tim lu build tim lu sendiri. Jangan ngarepin dari random. Nggak bisa lu ngatain random main yang nggak serius, karena nggak semua orang mainnya kayak lu gitu. Sekedar main cuma buat have fun. Mungkin lu main serius kan, ada tujuannya, tapi kan orang nggak juga gitu loh. Ya, itulah apa jawaban yang bisa bawa gue kasih tentang dunia digital sekarang, tentang Minecraft dan Roblox segala macam. Itu sih yang gue lihat dari kacamata gue sih. Jadi kalau ada salah-salah kata atau apa, gue minta maaf. Sekian, terima kasih. Metaverse adalah hal yang beberapa waktu ini ramai dibicarakan oleh warganet. Apa sih itu Metaverse? Jika kita lihat dari berita-berita yang lama, baru-baru ini pendiri Facebook itu Mark Zuckerberg mengubah nama perusahaan induk Facebook menjadi Meta dan menciptakan Metaverse. Pendiri Facebook Mark Zuckerberg ingin menciptakan dunia virtual yang menggabungkan teknologi virtual reality dan augmented reality melalui Metaverse. IR atau augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu diproyeksikan benda-benda tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Sementara virtual reality atau VR adalah teknologi yang mampu menciptakan simulasi. Simulasi ini bisa mirip seperti dunia nyata, seperti suasana saat pengguna berjalan-jalan di suatu tempat. Lalu sebenarnya Metaverse itu apa sih? Simak penjelasan saya. Sebenarnya tuh kalau kita berbicara tentang Metaverse itu adalah sebuah konsep dunia virtual yang dimana seseorang dapat membuat dan menjelajahinya dengan pengguna internet lainnya dalam bentuk avatar dirinya sendiri. Menurut akun Instagram resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, atau perangkat lainnya. Namun, sebenarnya istilah metaverse ini sudah ditulis oleh Neil Stephenson di novel Snow Crash pada tahun 1992. Seperti apa sih metaverse? Berikut saya akan jelaskan cara kerja atau sejumlah kegiatan atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh penggunanya di metaverse. Yang pertama, Horizon. Horizon adalah dunia virtual yang dapat memilih atau membuat tanah sendiri seperti taman, kantor, tempat bermain, pantai, pegunungan, luar angkasa, atau tempat manapun yang ingin dituju. 2. Avatar. Avatar adalah pengguna dapat menciptakan avatarnya sendiri sesuai keinginan, seperti avatar manusia dengan gender laki-laki atau perempuan, lengkap dengan pakaian ataupun wujud lainnya, misalkan robot, karakter, dinosaurus, dan lain-lainnya. Ketiga, kegiatan virtual. Kegiatan virtual adalah pengguna dapat melakukan aktivitas yang sama di dunia asli, seperti berolahraga, menonton film, menonton konser, kuliah, bekerja, dan lain-lain. Kumpul bersama. Kumpul bersama adalah pengguna dapat bertemu dengan pengguna lain untuk meeting, berpesta, ataupun sekedar nongkrong bersama. Selanjutnya, belanja. Belanja adalah pengguna dapat berbelanja dan bertransaksi layaknya berbelanja langsung ke toko atau mall. Selanjutnya, masuk ke dalam game. Masuk ke dalam game adalah pengguna dapat masuk ke dalam game layaknya seperti film Ready Player One atau film Free Guy. Yang terakhir, alat hardware. Alat hardware adalah pengguna memakai headset dan headset virtual. Nah, itu penjelasan tentang mengenai apa itu metaverse dan seperti apa di metaverse.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis metaverse. Secara umum, ada dua jenis metaverse di sekitar kita. Di antaranya adalah satu, metaverse bangun lingkungan. Metaverse jenis ini memungkinkan Anda membangun lingkungan dari tingkat nol atau paling dasar. Biasanya jenis ini menggunakan sistem ekonomi virtual seperti cryptocurrency dan non-fungible token atau NFT. Untuk NFT, banyak pengguna yang menggunakan platform Decentraland dan The Sandbox guna bermain dan menjual karya seni mereka kepada pengguna virtual lainnya. 2. Metaverse game online. Metaverse jenis ini lebih mudah ditemukan karena konsepnya sudah digunakan di berbagai jenis game online seperti Roblox, Animal Crossing, hingga Fortnite. Meskipun para pengembang game online tidak menganggap waktunya sebagai metaverse, tetapi prinsip-prinsipnya hampir sama dengan metaverse itu sendiri. Berikut saya akan jelaskan tentang cara bermain di metaverse. Sebelum bermain di metaverse, pastikan Anda memiliki jaringan internet yang cepat. Lalu kita lanjut dengan cara bermain metaverse. Yang pertama, pilih platform yang ingin Anda gunakan untuk bermain di metaverse. Yang kedua, pastikan platform tersebut membutuhkan perangkat tambahan atau tidak seperti headphone atau headset dan kacamata IR atau VR. 3. Daftarkan diri Anda untuk masuk ke platform metaverse. Setelah mendaftar, Anda akan masuk ke platform metaverse dan bisa melakukan aktivitas layaknya di kehidupan nyata. Seperti sistem ekonomi yang digunakan untuk bertransaksi jual beli adalah cryptocurrency dan non-fungible token atau NFT.